Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Yesus, kalau Engkau Tuhan, buktikan. Iman di zaman yang butuh bukti versus Tuhan di zaman penuh kasih. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 20 ayat 24 dan ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun, Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 20, ayat 24 dan ayat 25, tentang keraguan Thomas, yang adalah juga keraguan banyak orang yang bukti dalil dan bukti nyata. Dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi instan dan bukti visual, banyak orang merasa sulit untuk mempercayai sesuatu tanpa melihatnya terlebih dahulu. Kita hidup di zaman di mana melihat adalah percaya, telah menjadi prinsip umum. Dalam Yohanes 20, 24 dan ayat 25, kita menemukan kisah Thomas, seorang murid yang meragukan kebangkitan Yesus, karena ia yakin Yesus telah mati dan dikuburkan, dan belum melihatnya secara langsung setelah kebangkitannya. Injil Yohanes ditulis untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan bahwa dengan percaya kepadanya, kita memperoleh hidup kekal di dalam namanya. Kisah Thomas menyoroti tantangan iman dalam menghadapi keraguan dan kebutuhan akan bukti fisik. Banyak dari kita di masa kini, seperti Thomas, mencari bukti nyata sebelum mempercayai sesuatu, termasuk dalam hal iman. Kita mungkin berkata, "Tuhan Yesus, jika Engkau nyata adanya, tunjukkan padaku." Namun, sebagai jawabannya, Yesus mengajarkan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan ingin kita pahami melalui firman-Nya hari ini. Tuhan ingin agar kita tidak membiarkan keraguan menghalangi kita untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan juga menginginkan agar kita percaya kepadanya, meskipun kita belum melihatnya secara fisik. Sama seperti Yesus tidak menolak Thomas karena keraguannya. Bahkan ia sengaja datang dan menunjukkan lubang paku di tangannya kepada Thomas. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memahami keraguan kita dan bersedia menolong kita untuk percaya. Mari sebagai respon kita terhadap firman Tuhan ini, kita mengucapkan deklarasi iman berikut. Tuhan, aku percaya kepadamu, meskipun aku belum melihatmu. Aku membuka hatiku untuk menerima kasih dan kebenaran-Mu. Ulangi deklarasi ini setiap kali keraguan muncul, dan izinkan Tuhan menguatkan iman kita. Marilah kita berdoa dengan menyanyikannya. Dalam sunyi aku bertanya, adakah Engkau mendengarku? Hatiku ragu, imanku lemah, namun aku ingin percaya. Ku buka pintu hatiku untuk Tuhan, meski mata tak melihatmu. Iman ini ku persembahkan, percaya pada kasih-Mu. Keraguan menghampiriku seperti Thomas yang meragu, namun Engkau datang padanya untuk menunjukkan
Kristus bangkit, tunjukkan jalan bagiku. Rantai dosa telah dihancurkan, sekarang hatiku bersukacita. Ku benar-benar bebas, tak ada lagi takut dan gentar. Oleh kasih anugerahnya, aku dilahirkan kembali. Pada pagi Paskah yang diberkati ini, harapan dan sukacita telah terlahir kembali. Melalui salib, kasih-Nya begitu murni, membawa keselamatan. Sekarang aku yakin bahwa belas kasihan-Nya membebaskanku. Betapa besar karunia yang Dia berikan kepadaku. Ku benar-benar bebas, tak ada lagi takut dan gentar. Oleh kasih anugerahnya, aku dilahirkan kembali. Pada pagi Paskah yang diberkati ini, harapan dan sukacita telah terlahir kembali. Haleluya, pujilah namanya. Kemenangan diperoleh atas kematian-Nya. Sekarang aku berjalan dalam terang yang kudus. Paskah membawa sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu ku berdoa, amin. Tak ada lagi takut dan gentar. Oleh kasih anugerahnya, aku dilahirkan kembali. Pada pagi Paskah yang diberkati ini, harapan dan sukacita telah terlahir kembali. Haleluya, pujilah namanya. Diperoleh atas kematian-Nya. Sekarang aku berjalan dalam terang yang kudus. Paskah membawa sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu ku berdoa, amin.